Oke, selamat siang. Kali ini saya akan menjalankan YOLO X dari seorang berkebangsaan Jepang atau Cina ya. Saya tidak tahu. Saya menemukan ini adalah hasil saya explore. Jadi ini berbasiskan YOLO X, tetapi sedikit berbeda dengan YOLO X yang ada di RoboFlow. Tetapi cloning ini dari GitHub yang sama, dari seperti RoboFlow tadi, itu dari McAfee Base Detection strip garing YOLO. Oke, langsung saja kita hubungkan ke runtime. Kita pastikan bahwa tadi belum yang YOLO V4 tadi saya belum hentikan. Oke, tutup. Kita hubungkan ke runtime. Kita pastikan kalau notebook telah menggunakan GPU. Oke, sudah. Oke, secara default Colab itu sudah mempunyai folder bawaan sampel data. Mungkin ini adalah sebuah file yang memang disediakan Colab untuk melakukan penelitian kecerdasan buatan. Oke, kita cloning. Oke, sudah. Dan di sini kita cek sudah tercloning. Kemudian kita menginstal package yang dibutuhkan di requirement. Kita coba buka requirement, apa saja yang dibutuhkan package-nya. Di sini ada NumPy, Torch versi 1.7, OpenCV dan lain sebagainya. Ada Pico Tools, ONNX dan lainnya, itu saya kurang tahu ya. ONNX itu kalau kita buka di GitHub, GitHub YOLO X. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita menuju ke sel berikutnya, yaitu Picoco. Itu sepertinya untuk membaca data Coco, sepertinya. Saya belum yakin. Jadi CNN tadi ya, yang saya belum tahu tadi di awal tadi di requirement tadi. Di sini juga ada. Ini kan ONNX ada, itu untuk deployment. ONNX ada TensorRT, OpenVINO, tetapi saya juga belum tahu itu buat apa. Jadi nanti kita jalankan tidak sampai situ ya, hanya sampai pelatihan. Oke, sudah terinstall. Kemudian ini kita oleh developernya orang Jepang itu telah menyediakan dataset sampel. Bisa dilihat di sini.
Oke, langsung saja. Kita akan menggunakan custom dataset. Jadi kita mengimport example-nya. Tetapi yang kita butuhkan itu adalah hanya hierarki folder yang telah disusun oleh developer ini. Jadi kita akan mengganti isi dari folder-folder example yang telah diimport. Oke. Nah, tadi konten ya. Nah, di sini ini adalah sekumpulan dataset dan hierarki foldernya. Nanti yang kita butuhkan, yang kita ganti itu hanya ini nano.py, dan di sini annotation data itu yang terdiri dari .jpg dan .xml itu adalah frame. Nanti kita akan ganti dengan data kita sendiri. Ini .xml berarti YOLOG yang dikembangkan oleh developer ini formatnya adalah VOC, Pascal VOC. Nah, di sini saya membuka nano.py itu kita akan mengganti jumlah kelasnya, make epoch-nya. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa ada 3 ya dalam menyesuaikan kelas dan nama kelas. Ini adalah contoh yang kita harus mengeditnya secara manual. Kita menelusuri file Python dan masuk dalam file tersebut dan mengganti kelasnya, konfigurasinya. Oke, kita tutup dulu, itu akan dibutuhkan nanti. Ini dikatakan untuk pelatihan atau split data, pemisahan. Jadi ini ya, dataset ini yang terdiri dari .jpg dan .xml banyak ini nanti akan dipisah dijadikan dalam folder train dan validation. Jadi saya kurang tahu yang dimasukkan ke dalam folder train itu yang seperti apa kriterianya, dan yang dimasukkan ke folder validation itu seperti apa kriterianya, saya belum tahu. Tetapi yang jelas dari dataset ini .jpg dan .xml itu sebagian akan masuk ke validation, sebagian lagi juga akan masuk ke train, folder train. Oke, sehingga kita ganti dulu ya, karena kita menggunakan dataset milik kita sendiri. Kita akan ganti dan mengupload data set ke dalam sini. Oke, sini kita buka dulu ya. Kita lihat seperti apa. Oke, seperti ini ya. File name seperti ini, go database source. Ini fish, ini adalah nama kelasnya ya. Seperti itu, dan ini adalah koordinat di mana objek itu berada dalam gambar yang biasanya dinyatakan dalam koordinat Cartesius. Sepertinya itu namanya. Oke, di sini kalau kalian membuat dataset dari aplikasi labeling ini ya,
Eh, coba saya buka dulu. Mana ya? Oh ini ya. Image. Yang aplikasi itu loh, labeling itu loh, yang dikasih ya, itu akan ada kesalahan. Misalnya ini ya, oke, ini sudah saya siapkan ya. Oke, terlalu lama ya. Oke, kita masuk ke sini saja. Di datasetnya ini ya. Kalau kalian menggunakan labeling aplikasi itu file name-nya seharusnya hanya ini, file name-nya adalah ini, tetapi itu kan nanti dikonvert dari .xml menjadi JSON. Nah, kalau kalian labelingnya Pascal, VOC Pascal itu VOC menggunakan aplikasi labeling yang saya maksud tadi, namanya nanti di sini ada kesalahan. Nah, seperti ini, ada ikut ini, direktorinya malah ikut, yang seharusnya hanya ini saja, tetapi ini malah ikut. Saya juga kurang tahu, atau karena ini ada garing ini sehingga menyebabkan sebuah error ya, atau bukan error, sebuah bisa dikatakan bug gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk labeling menggunakan aplikasi saya belum tahu solusinya. Kita akan menggunakan dataset ini lagi, dari RoboFlow Pascal, VOC ya, VOC so good. Oke, kita salin, ini tutup saja ya. Sekarang kita akan memasukkan dulu, memasukkan dataset dengan perintah ini ya. Ini mendownload dataset dari RoboFlow, kita salin linknya, ganti di sini. Kita pastikan kita akan menaruhnya di mana. Kita cek lokasi kita dulu. Ada di konten, kita buat aja folder
dan masuk ke dalamnya. Oke, kita cek. Sudah. Kemudian dalam folder tersebut kita import datasetnya. Oke, kita cek di sini ya, ada export. Test train valid. Kita ambil yang train ya. Sebenarnya saya kurang tahu ya perbedaan export test train valid ini. Tetapi mereka sama-sama memiliki anotasi dan gambar yang beranotasi. Nah, coba kita ambil yang valid aja ya. Ini ya. Oke, berarti kita pindahkan. Buat sel lagi. Copy. Copy itu perintahnya seperti apa? Ini ya, copy ini. Oke, di sini destinasi ini hapus. Kita ganti jalurnya export ini ke dalam folder ini. Oke, kita jalankan, refresh. Nah ini ya, export ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita hanya membutuhkan hierarki dari example dataset yang disediakan developer. Jadi kita mengganti ini dengan suatu nama yang berbeda sehingga perintah tidak membaca folder tersebut. Dan folder yang berisi dataset kita namai dengan nama yang sama seperti tadi, annotation data. Yang ini ya. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, tidak ada error. Selanjutnya ini adalah serangkaian untuk memisahkan XML dan JPG. Train validation.
Yang kita ingin mengecek melacak ini ya, train itu foldernya di mana. Oke, malah masuk ke sini ya. Seharusnya kita tadi ke folder konten dulu. Ya, seharusnya ini tuh ada di folder konten, tetapi karena kesalahan tadi belum keluar dari folder dataset custom, jadi sehingga ini masuk ke dalam folder dataset custom, sehingga solusinya kita keluar dari dataset custom menuju ke konten, dan kita menjalankan pemisahan lagi. Oke, kita refresh. Nah, ini ada dua, ada terdiri dari train dan validation. Oke, seperti itu ya. Tadi hanya membuat foldernya saja ya. Ini adalah pemisahannya. Oke, kita jalankan. Kita refresh. Oke, sudah masuk. Validation juga sudah masuk. Dan seperti yang saya katakan bahwa data set custom itu yang tadi ya, export tadi yang mana ya, export ya, export itu isinya JPG dan XML itu sebagian ada yang terpecah ke sini, sebagian ada yang terpecah ke sini. Kita lihat ekstensinya, kan ada yang JPG XML, JPG XML, begitu juga yang dalam folder validation. Ini yang dimaksud tadi dari VOC ke Coco. Ya, kita cloning dulu repository-nya. Oke, berhasil. Ini dia. Ini ya. Ini adalah sebuah pemrograman untuk menjadikan XML dari seperti ini menjadi seperti ini. Nah, misalkan kalian datasetnya itu dari aplikasi labeling, itu akan masuk file path-nya itu malah bergabung dengan file name. Berbeda kalau kita ekspor dari dataset lain dari luar ya, itu tidak ada bug seperti itu. Jadi file name-nya ya tetap ini, bukan file path-nya itu tidak masuk. Itu kan ada path-nya ya. Nah, ini kan, ini permasalahannya malah masuk bergabung menjadi file name. Seperti itu kalau menggunakan aplikasi labeling. Oke, ini sudah dijalankan ya. Oh, belum dijalankan. Kemudian kita eksekusi. Oke, ini disimpan dalam validation annotation JSON. Coba cek. Ada di bawah ya. Ini.
Nah, seperti ini, seperti itu ya. Misalnya kalian rapikan, itu formatnya seperti ini, mirip-mirip seperti ini, memang seperti itu. Oke, kita tutup. Kemudian kita melakukan training. Ini membuat folder ya, membuat folder dan copy semua file yang berekstensi JPG dalam folder train, dan validation yang berekstensi JPG ke train 2017. Ya seperti itu ya, train 2017 dataset image. Nanti itu akan membuat ini ya, dibuatkan, ini adalah perintah untuk membuat folder yang atau membuat rumah yang nanti akan diisi file-file yang akan di copy, tempat tujuan copy ini, copy. Jadi yang di copy adalah semua file JPG dalam folder train, di copy ke dalam train 2017. Kemudian ini semua file yang berekstensi JPG dalam folder validation ke dalam folder file 2017, dan berlaku juga seperti itu untuk perintah di bawahnya ini, dua ini. Oke, kita jalankan. Oke, kita refresh, apakah sudah ada? Oh, dataset ya, dataset. Oh, di sini ya, di luar ya. Nah ini kan, nah ini. Oke, ini sepertinya kalau kita hubungkan dengan YOLOX tadi, yang dimaksud itu Dart Train 2017 itu seperti VOC 2007, VOC 2012. Sepertinya seperti itu. Tetapi ini dalam format JSON ya. Ini kita jalankan, ini copy. Oh ya, ini nano.py itu kita rubah dulu. Config nano.py. Tadi kita menggunakan dataset Raccoon ya. Raccoon, jadi ini sudah sesuai. Kelasnya 1, hanya Raccoon saja. Epochnya kita 10. Oke, jangan lupa save, Ctrl S. Oke, sudah. Dan kita lakukan ini, nyalin ke YOLOX, konten YOLOX sini. Nah ini kan nano.py. Oke, selanjutnya adalah masuk ke dalam folder YOLOX dan mendownload YOLOX Nano, pre-trained YOLOX Nano. Jadi YOLOX itu pre-trainednya ada YOLOX Nano, YOLOX S, YOLOX Tiny, dan seperti itu. Seperti yang dalam GitHub nanti. Oke, saya tunjukkan. Ini pre-trainednya Wix atau Wix ya. Oh yang ini ya, yang Nano ini. Nah itu ya. Tetapi kita akan langsung downloadnya lewat link widget dalam folder YOLOX. Oke, kita jalankan.
Oke, seharusnya sudah ada. Ada di folder yolog_nano ini ya. Oke, sudah hadir. Kemudian di sini kita menyesuaikan seberapa konfigurasi besaran yang kita inginkan. Dan ini memulai train.py. Oke, kita jalankan. Tadi sebanyak 10 perulangan ya, 10 epoch. Ini ya, ada save mark epoch ini. Oke, sambil menunggu pelatihan, kita mencoba mendownload gambar rakun untuk mengetes file hasil training. Kita coba yang ini saja. Kita salin alamatnya. Sembari menunggu selesai, kita bisa membuat perintah untuk mendownload gambar tersebut. Oke, sudah selesai. Kita di folder apa? Kita cek dulu. Ada di yolog. Oke, kita download filenya. Oh, ini ya, salin jalur. Kemudian kita tujukan untuk mengetes ini ya. Ini adalah jalur dimana kita ingin mengetes image yang akan kita deteksi objek berdasarkan model ini yang pelatihan tadi ya, BEST-CPTK. Ada di sini. Jadi hasil pelatihan training file trained atau wake tadi ada di sini, BEST-CPT.pth. Oke, kita jalankan. Oke, sudah. Syntax error. Ada yang salah sepertinya ya. Line 0, syntax error near unvector 0. Mungkin ini salah pada penamaannya, ada istilahnya tubrukan ya. Kita ganti saja namanya, kita coba dengan rakun. Salin jalur. Mana tadi? Ini salin jalur. Kasihkan di sini. Oke. Oke, ya betul ya, tadi memang sebuah karakter tertentu itu bisa menyebabkan
tubrukan antar coding ya. Saving result in YOLO output Visrakon. Oke, sudah selesai. Kita cek hasilnya seperti apa. Ini foldernya, ini penamaannya sesuai dengan waktu saat ini. Nah, ini adalah hasil dari YOLO X. Ada sedikit modifikasi dari developer seperti itu ya. Oke. Nanti ini file ini ya, yang bscpt.pd itu bisa disimpan, kemudian dilatih terus sehingga nanti bisa memberikan deteksi atau menjadi detektor yang semakin baik untuk sesuai keinginan kita. Nah, ini ONX ini adalah sel-sel untuk melakukan deployment. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.